Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang kajian resep ya. Jadi resep itu ya, sebelum dilakukan penyediaan obat harus dilakukan kajian dulu ya, apakah sudah memenuhi persyaratan ya. Tutorial ini ya akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik Bapak Ibu, kita akan memahami dulu beberapa pengertian ya. Salah satunya adalah apa yang dimaksud dengan resep ya. Jadi resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk ya menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien ya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014. Ini yang dimaksud dengan resep ya. Baik, ya, akan kita pelajari lebih lanjut ya. Resep yang lengkap, jadi penulisan resep yang lengkap yaitu harus memuat ya tanggal dan tempat ditulisnya resep. Jadi kalau kita mau menulis resep ya, ini untuk para dokter ya, harus lengkap ya. Bagaimana syaratnya lengkap? Yang pertama adalah harus memuat tanggal dan tempat ditulisnya resep ya. Ini yang disebut inskripsio ya. Kemudian berikutnya adalah aturan pakai dari obat yang ditulis itu ya. Ya, signature ya. Kemudian yang harus ada lagi paraf atau tanda tangan dokter yang menuliskan resep ya. Ini subskripsio. Kemudian tanda buka penulisan resep dengan huruf R besar ya. Ini disebut invokasio, serta nama obat, jumlah, dan aturan pemakaian ya. Ini disebut praeskripsio atau ordination ya. Ini berdasarkan Permenkes RI ya tahun 2016. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ya, untuk menuliskan resep itu harus lengkap ya. Jadi harus ada tanggal dan tempat ya ditulisnya resep ya. Kemudian harus ada aturan pakai dari obat yang ditulis. Kemudian harus ada paraf dari atau tanda tangan dari dokternya. Harus ada tanda buka penulisan resep dengan menuliskan huruf R besar garis miring ya. Dan harus ada nama obat, jumlah, dan aturan pemakaian ya. Ini berdasarkan Permenkes ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Berikutnya ya, yang disebut ya kajian resep ya. Pelayanan resep itu merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian di apotek ya. Jadi salah satu pelayanan di apotek itu adalah pelayanan resep ya. Tahapan pelayanan resep itu dimulai dari penerimaan resep, kemudian pemberian harga resep, kemudian pengkajian resep ya, kemudian penyiapan atau peracikan obat, dan penyerahan obat disertai dengan pemberian informasi kepada pasien. Nah, jadi pengkajian resep di sini itu merupakan salah satu tahapan pelayanan resep ya. Pada tahapan pengkajian resep ya,
tenaga keparfamasian itu melakukan analisis resep ya dari 3 aspek yang meliputi kelengkapan administrasi, kesesuaian farmaseutis, dan kesesuaian klinis. Jadi dalam kajian resep itu ya, apoteker itu mengkaji resep yang ditulis oleh dokter itu apakah administrasinya sudah lengkap, apakah obatnya itu sesuai dengan farmaseutisnya, dan apakah obat yang akan diberikan pada pasien itu sesuai dengan klinisnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan kajian resep ya. Dan ini dilakukan oleh apoteker sebelum obat itu diberikan kepada pasien. Masih tentang kajian resep ya. Jadi kajian resep itu ya terdiri dari 3 aspek ya. Yang pertama adalah kelengkapan administratif ya. Apa aja yang harus ada di dalam resep ya? Yang pertama adalah identitas pasien ya. Jadi di dalam resep itu harus ada namanya, ada umurnya, ada jenis kelaminnya, ada berat badan, dan ada alamat pasien. Itu yang disebut identitas pasien. Jadi dalam penulisan resep itu untuk memenuhi kelengkapan administrasi harus ada identitas pasien. Yang kedua adalah identitas dokternya. Jadi harus ada nama dokternya, kemudian nomor surat izin praktek dari dokternya, alamat prakteknya, nomor telepon, dan paraf dari dokter. Itu tentang identitas dokternya ya. Kemudian yang ketiga adalah tanggal atau tempat dan tanggal penulisan resep. Nah, ketiga-tiganya ini merupakan kelengkapan administrasi dan harus ada. Makanya dalam pengkajian resep ya, tentang identitas pasien, identitas dokter, dan tempat dan tanggal penulisan resep ini harus ada, dan itu harus dikaji sebelum obat itu disediakan. Berikutnya tentang kesesuaian farmaseutis. Jadi obat yang diminta oleh dokternya itu ya, apakah sudah sesuai dengan farmaseutisnya ya? Apa yang perlu dikaji ya? Yang pertama adalah nama obatnya, kemudian jumlah obatnya, bentuk dan kekuatan dosis dari obat. Nah, ini perlu dikaji oleh apotekernya. Apakah obat yang diberikan ini sesuai atau tidak, jumlahnya sudah sesuai atau tidak, bentuk dan kekuatan dosis obatnya sesuai atau tidak. Nah, ini perlu dikaji ya sebelum obat itu diberikan kepada pasien. Yang kedua tentang stabilitas dari obat itu ya. Obat itu apakah harus disimpan di freezer, apa harus disimpan di kulkas, apa harus disimpan di suhu kamar ya, boleh tidak terkena sinar matahari. Semuanya ini perlu dikaji tentang stabilitas dari obat itu ya. Kemudian yang ketiga adalah aturan dan cara penggunaan obat. Nah, ini harus ada dalam penulisan resepnya. Ini yang disebut kesesuaian farmaseutis. Jadi para apoteker harus mengkaji ya tentang obatnya, stabilitas, aturan, dan cara penggunaan obat sebelum obat itu disediakan. Berikutnya adalah kesesuaian klinis ya. Dalam ini apoteker harus mengkaji apakah obatnya ini sesuai dengan klinis dari pasiennya ya. Apa yang harus dikaji adalah yang pertama adalah ketepatan indikasi ya. Indikasinya sudah sesuai atau belum, kemudian obatnya sesuai dengan indikasinya atau enggak, dosisnya sudah sesuai atau tidak, dan waktu penggunaan obat. Jadi obat ini akan diberikan berapa kali sehari. Nah, ini semuanya perlu dikaji apakah sudah sesuai dengan indikasinya ya. Kemudian yang kedua adalah duplikasi pengobatan. Dalam penulisan resep tidak boleh terjadi duplikasi pengobatan. Soalnya kalau
ada duplikasi dan itu tidak diketahui, nah nanti akan bisa memberikan overdosis. Makanya para apoteker itu harus mengkaji dulu apakah resep yang ditulis oleh dokternya itu obatnya ada duplikasi atau tidak. Kemudian yang berikutnya, obat ini akan memberikan alergi atau efek samping yang tidak diinginkan. Ini juga harus dikaji. Soalnya kalau obat itu sudah terlanjur diberikan dan sudah terlanjur terjadi alergi, maka itu akan menjadi KTD. Makanya sebelum adanya kejadian tidak diinginkan, maka obat itu perlu dikaji dulu ya, apakah pasiennya alergi atau tidak ya. Kemudian kontraindikasi. Nah, ini adalah sesuatu yang penting karena ada beberapa obat yang memang kontraindikasi untuk pasien-pasien tertentu, seperti obat yang tidak boleh pada pasien yang menderita jantung, yang menderita asma, atau menderita diabetes dan seterusnya. Nah, semuanya ini perlu dikaji oleh apotekernya apakah ya resep yang ditulis oleh dokternya, obatnya itu sudah sesuai dengan kesesuaian klinis atau tidak. Jadi Bapak Ibu, dalam kajian resep ini ada 3 hal yang perlu dikaji oleh apoteker, yaitu tentang 1, kelengkapan administrasi, yang kedua tentang kesesuaian farmaseutisnya, kemudian yang ketiga adalah kesesuaian klinisnya. Kemudian yang kelima ini yang perlu dilihat lagi adalah interaksi obat antara satu dan obat lainnya jika obat yang diberikan itu merupakan polifarmasi. Pengkajian resep ya itu merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan obat atau medication error. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan dilakukan pengkajian resep, maka ini merupakan upaya ya agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat atau yang disebut medication error. Jadi dengan dilakukan pengkajian resep, maka medication error ini akan minimal. Makanya Bapak Ibu yang ada di puskesmas atau klinik wajib melakukan pengkajian resep sebelum obat itu diberikan kepada pasien. Apa tujuan dari kajian resep ini ya? Jadi kajian resep itu bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang akan diberikan pada pasien itu aman dan mempunyai efektivitas ya, sehingga saat diberikan pada pasien itu ya aman ya. Jadi sekali lagi, dengan dilakukan kajian resep maka itu bertujuan ya apakah obat yang akan diberikan pada pasien itu sudah pasti aman dan efektif ya. Nah, ini adalah salah satu tujuan daripada dilakukannya kajian resep ya. Berikutnya ya, apoteker itu wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan pada pasien. Jadi sebelum obat ini diberikan pada pasien, maka apoteker itu mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat ya. Informasi itu apa saja? Yaitu informasi tentang cara penggunaan obat, informasi tentang dosis dan frekuensi pemakaiannya ya, informasi tentang lamanya obat digunakan sesuai indikasi, kemudian informasi tentang kontraindikasi, kemudian informasi tentang kemungkinan efek samping dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Nah, ini Bapak Ibu ya perlu mengetahui bahwa apoteker itu mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada pasien sebelum obat itu diberikan kepada pasien ya. Informasi itu apa aja? Yaitu tentang penggunaan obat, tentang dosis dan frekuensi, lamanya obat,
diminum, kemudian kontraindikasi dan efek samping dari obat. Ya. Apabila apoteker itu menganggap dalam resep itu terdapat kekeliruan atau penulisan resep, maka apoteker itu harus memberitahukan kepada dokter penulis resepnya. Jadi jika dalam membaca resep, apotekernya ini membaca resep bahwa resepnya itu terdapat kekeliruan atau ada kesalahan dalam penulisan resep, maka apotekernya ini diwajibkan untuk menghubungi dokternya untuk dilakukan pembetulan. Bila karena dengan pertimbangannya dokternya itu tetap pada pendiriannya, jadi artinya setelah diberitahu bahwa ada kekeliruan dalam penulisan resep, tetapi dokternya itu tetap pada pendiriannya bahwa menurut dokternya itu tetap benar, maka dokternya itu wajib membubuhkan tanda tangan atas resep itu. Nah, jadi ini perlu Bapak Ibu ketahui bagi apoteker, jika dokter itu telah diberitahu bahwa ada kekeliruan dalam penulisan resep tetapi dokternya tetap kekeh dalam pendiriannya, maka dokternya wajib memberikan tanda tangan pada resep itu. Nah, salinan resep itu harus ditandatangani oleh apoteker. Peracikan obat itu merupakan kegiatan menyiapkan, mencampur, mengemas, dan memberikan etiket pada wadah. Jadi ada beberapa obat itu yang harus dilakukan peracikan. Jadi yang dinamakan peracikan obat itu adalah kegiatan menyiapkan, mencampur, mengemas, dan memberi etiket pada wadah. Pada waktu menyiapkan obat harus melakukan perhitungan tentang dosis, jumlah obat, dan penulisan etiket yang benar. Sebelum obat itu diserahkan kepada penderita, kepada pasien, perlu dilakukan pemeriksaan akhir dari resep meliputi tanggal, kebenaran jumlah obat, dan cara pemakaian. Ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu apoteker. Jadi sebelum obat itu diserahkan kepada pasien, perlu dilakukan pemeriksaan akhir terhadap resep itu meliputi tanggal, kebenaran jumlah obat, dan cara pemakaian. Penyerahan obat disertai pemberian informasi dan konseling untuk penderita untuk beberapa penyakit tertentu. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh apoteker dalam rangka kajian resep dan menyiapkan obat dan saat mau memberikan obat kepada pasien. Resep yang tepat dan aman dan rasional adalah resep yang memenuhi 5 tepat. Jadi resep itu dikatakan tepat, aman, dan rasional jika resep itu memenuhi 5 tepat. Apa saja 5 tepat itu? Yang pertama adalah tepat obatnya. Obat yang dipilih oleh dokter itu dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko, rasio antara manfaat dan harga, dan rasio terapi. Ini yang disebut dengan tepat obat. Yang kedua adalah tepat dosis. Jadi dosis yang ditentukan itu oleh faktor obatnya. Itu perlu diperhitungkan sifat kimianya, fisikanya, maupun toksisitasnya. Juga cara pemberian obat, apakah obat itu diberikan per oral, parenteral, per rektal, atau lokal. Juga faktor penderita, umur, ini berbeda cara pemberiannya, dosisnya pada anak-anak, pada lansia. Juga berat badan itu mempengaruhi jenis kelamin, ras, toleransi, obesitas, sensitivitas individu, dan patofisiologi. Jadi dalam penulisan resep itu hendaknya harus tepat dosisnya, karena dosis ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi untuk dokternya dan apotekernya harus mengkaji ini ya, ada apakah obat yang ditulis oleh resepnya, ditulis oleh dokternya ya, itu sudah sesuai atau belum ya. Berikutnya yang ketiga adalah tepat bentuk sediaan obat ya. Ini adalah menentukan bentuk sediaan berdasarkan efek terapi maksimal, efek samping minimal, aman dan cocok, mudah, praktis, dan harganya murah. Jadi dalam menentukan sediaan obat yang tepat, maka harus mempertimbangkan yang adalah tentang efek terapinya, kemudian efek sampingnya, aman dan cocok bagi pasien, mudah dan praktis, serta yang harganya murah. Jadi dalam pemilihan obat itu dokter hendaknya mempertimbangkan ya, bahwa obat itu harus tepat bentuk sediaan obat. Kemudian yang keempat adalah tepat cara dan waktu penggunaan obat ya. Obat yang dipilih itu berdasarkan daya kerja obatnya, berdasarkan bioavailabilitasnya, serta pola hidup penderita ya, pola makannya, pola tidurnya, defikasinya, dan lain-lain. Jadi para dokter ya hendaknya dalam memilih obat itu ya harus mempertimbangkan ya tepat cara dan waktu penggunaan obatnya ya. Kemudian yang kelima adalah tepat penderita. Jadi obat disesuaikan dengan keadaan penderita, yaitu apakah itu untuk bayi, untuk anak-anak, untuk orang dewasa, orang tua, ibu menyusui, obesitas, atau pada penderita malnutrisi. Semuanya itu ya obatnya perlu disesuaikan karena dosis dan kekuatannya itu tidak sama. Jadi ini adalah tentang 5 tepat ya, bagaimana obat itu ya tepat untuk diberikan kepada pasien. Evaluasi penulisan resep itu bertujuan untuk mencegah kesalahan penulisan resep dan ketidaksesuaian pemilihan obat bagi individu tertentu. Makanya obat itu resep itu perlu dievaluasi ya, untuk mencegah ya kesalahan penulisan resep, juga nanti pada intinya untuk mencegah terjadinya medication error ya. Kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian pemilihan obat untuk penderita tertentu dapat menimbulkan ya ketidaktepatan dosis, interaksi obat yang merugikan, serta kombinasi antagonis dan duplikasi penggunaan. Jadi tidak boleh kita melakukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pemilihan obat, karena itu semuanya akan merugikan pada pasiennya. Pengkajian resep obat oleh apoteker sebelum disiapkan ya merupakan salah satu kunci keterlibatan apoteker dalam proses penggunaan obat. Jadi sampai di sini Bapak Ibu mengetahui bahwa pengkajian resep oleh apoteker itu begitu pentingnya, karena kalau itu sampai tidak dilakukan nanti itu akan banyak merugikan kepada pasiennya ya. Berikutnya adalah contoh-contoh kesalahan dalam penulisan resep ya. Yang pertama itu adalah jika dokter itu meresepkan obat ya, dosis atau rutenya bukan yang sebenarnya dimaksudkan. Jadi maksudnya ini dokternya itu menulis resep, antara yang dimaksud dengan yang ditulis itu tidak sama. Kalau itu sampai terjadi, itu merupakan kesalahan dalam penulisan resep ya. Kemudian yang berikutnya adalah menulis resep yang tidak jelas atau tidak terbaca. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu dokter, bahwa dalam menuliskan resep itu ya tulisannya itu harus terbaca. Kalau tulisannya tidak terbaca, yaitu nanti bisa menimbulkan medication error ya. Nah, ini merupakan juga bentuk-bentuk kesalahan dalam penulisan resep. Kemudian berikutnya,
menulis nama obat dengan menggunakan singkatan atau nomenklatur yang tidak terstandar. Jadi Bapak Ibu dokter, tolong tidak menulis obat dengan singkatan, apalagi singkatan itu adalah tidak terstandar. Itu merupakan bentuk kesalahan dalam penulisan resep ya. Kemudian menulis instruksi obat yang ambigu, artinya tidak jelas. Jadi menuliskan instruksi obatnya itu tidak jelas ya, menimbulkan banyak persepsi. Nah, itu juga merupakan kesalahan dalam penulisan resep ya. Kemudian meresepkan satu tablet yang tersedia lebih dari satu kekuatan obat itu juga boleh. Nah, harus jelas ya. Ya, untuk meresepkan satu tablet itu harus lengkap dengan kekuatan obatnya. Kemudian tidak menuliskan rute pemberian obat ya, yang dapat diberikan lebih dari satu rute. Jadi kalau obat itu dapat diberikan oleh banyak rute pemberian obat, makanya harus jelas resep ini diberikan lewat rute yang mana ya. Misalnya per oral, ya parenteral, per rektal dan sebagainya, itu semuanya harus jelas ya. Kemudian meresepkan obat ya untuk diberikan melalui infus, intravena, intermittent tanpa menspesifikasi durasi penginfusan. Jadi kalau meresepi obat yang akan diberikan lewat infus intravena, maka harus dijelaskan juga, harus ditulis tentang durasi penginfusannya ya, berapa tetesannya, dalam berapa jam dan seterusnya. Itu semuanya harus jelas. Nah, ini adalah beberapa contoh kesalahan-kesalahan penulisan resep yang dilakukan oleh dokter. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mencantumkan tanda tangan di penulisan resepnya. Jadi dalam penulisan resep tadi sudah disebutkan, dokter harus membubuhkan tanda tangan di dalam resepnya. Baik, sekarang kita pahami sedikit tentang medication error ya. Jadi kejadian medication error atau kesalahan pemberian obat itu bisa terjadi ya dalam 4 bentuk. Jadi medication error atau kesalahan dalam pemberian obat itu bisa terjadi dalam 4 bentuk ya. Yang pertama adalah prescribing error, yaitu kesalahan yang terjadi selama proses peresepan obat atau penulisan resep ya. Jadi medication error itu bisa terjadi pada saat dokternya itu salah memberikan obatnya ya. Kesalahan seperti itu disebut prescribing error ya. Kesalahan penulisan dosis, lupa menuliskan kadar obatnya, tulisan resep tidak terbaca, tidak adanya aturan pakai, tidak jelasnya nama obat, itu semuanya termasuk dalam kelompok prescribing error ya. Kemudian yang kedua adalah transcribing error, yaitu kesalahan yang terjadi pada saat membaca resep. Berarti ini kesalahannya pada apoteker ya. Jadi apotekernya salah dalam membaca resep. Kalau apotekernya salah dalam membaca resep, maka juga akan terjadi medication error. Nah, ini yang disebut transcribing error ya. Kemudian yang ketiga adalah dispensing error, yaitu kesalahan yang terjadi selama proses peracikan obat ya, bisa meliputi konten error, yaitu isinya yang salah, atau labeling error, yaitu pelabelan yang salah ya. Ini juga dilakukan oleh apoteker ya. Jadi salah dalam hal peracikan obat, bisa salah dalam komposisi obatnya, bisa salah dalam pemberian labelnya. Nah, ini kesalahan jenis ini disebut dispensing error ya. Kemudian yang keempat adalah administration error, yaitu kesalahan yang terjadi selama proses pemberian obat kepada pasien ya, meliputi kesalahan teknik pemberian, rute, waktu, dan salah pasien. Nah, dalam hal ini adalah informasi atau edukasi kepada pasien itu perlu, soalnya kalau pemberian informasi kepada pasien keliru, maka pasiennya nanti bisa terjadi administration error, yaitu salah dalam pemberian
obatnya, ya rutenya, waktunya juga pasiennya yang salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, medication error ini sekali lagi bisa terjadi dalam 4 bentuk: prescribing error, transcribing error, dispensing error, dan administration error. Baik, sekarang kalau Bapak Ibu akan melakukan kajian resep, ya perlu membuat formatnya. Format ini boleh dalam bentuk stempel atau memang sudah dicetak di belakang dari resep itu, ya. Jadi contohnya seperti ini, Bapak Ibu bisa membuat kolom seperti ini, ya. Nah, ini misalnya nomor, kemudian ini kelengkapan administrasi, terus ini ada atau tidak, nanti ini dicentang, ya. Misalnya, ya, apakah resepnya itu nama pasiennya sudah ada? Kalau ada ini dicentang. Kemudian alamat pasiennya sudah ada belum? Kalau ada dicentang sini. Umurnya sudah ada belum? Centang sini. Berat badannya kalau belum dicoret di sini, ya, disilang di sini, tidak ada, ya. Jenis kelamin ada atau tidak? Nama dokter ada atau tidak? SIP ada atau tidak? Alamat dokter atau nomor telepon ada atau tidak, ya. Paraf dokter ada atau tidak? Tempat dan tanggal penulisan resep ada atau tidak? Ini 10 kelengkapan administrasi yang umum, ya. Kalau Bapak Ibu menganggap 10 ini terlalu banyak, ya bisa disesuaikan, ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang ada di puskesmas maupun yang ada di klinik. Ini tentang kelengkapan administrasi. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya tentang kesesuaian farmaseutis, ya. Ya, ini ada 6 contohnya, ya. Nama obatnya sudah ada belum? Kalau ada ditulis di sini. Bentuk sediaan obat sudah ada atau belum? Kekuatan sediaan obat ada atau tidak? Jumlah obat, ya, ada atau tidak? Kemudian stabilitas dan inkompatibilitas ada atau tidak? Kemudian aturan dan cara pemberian obat, ya. Jadi kesesuaian farmaseutis ini kami berikan contoh 6 ini, ya. Bapak Ibu bisa menambah atau mengurangi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang ada di puskesmas atau yang ada di kliniknya. Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian klinis, ya. Ini ada 9, ya. Saya berikan contoh 9, ya. Apa aja yang perlu dikaji, ya, tentang kesesuaian klinis? Misalnya yang pertama adalah ketidaktepatan, ya, seleksi obat, ya, ada atau tidak. Dosis kurang ada atau tidak. Kemudian dosis lebih ada atau tidak. Duplikasi obat ada atau tidak. Obatnya tanpa indikasi, ya, ada atau tidak. Kemudian indikasi tidak diobati, ya, ada atau tidak. Kemudian interaksi obat, ya, ada atau tidak. Kemudian reaksi obat merugikan, misalnya ada alergi atau tidak, ya. Kemudian gagal menerima obat. Nah, ini 9 hal yang perlu ditanyakan atau perlu dikaji dalam kesesuaian klinis. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, begini cara melakukan kajian resep, ya. Ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yaitu tentang persyaratan administrasi, kesesuaian farmaseutis, dan yang ketiga adalah kesesuaian klinis, ya. Dengan adanya contoh ini, diharapkan Bapak Ibu sudah paham cara melakukan kajian resep di puskesmas maupun di kliniknya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like, ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video yang baru. Kemudian kalau ada sesuatu yang kurang jelas, mohon Bapak Ibu menulis di komen YouTube, ya, channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan video sesuai yang diinginkan, tolong juga menulis di komen YouTube, ya, di channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, mohon dibantu share video ini kepada
teman kita, saudara kita yang lain, agar teman dan saudara dan sejawat kita yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.